Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Tahukah kalian bahwa banyak sekali perbedaan antara keturunan Nabi SAW yang asli dengan keturunan Balwi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW. Tapi yang namanya asli dengan palsu pasti ada perbedaannya, dan perbedaan itu banyak sekali. Orang awam dan anak-anak TK pun sebenarnya paham. Ya, melebihi kepahamannya para ulama-ulama di PBNU yang selalu berhusnudzon bahwa keturunan Balwi itu adalah keturunan Rasulullah. Celakalah orang-orang yang menistakan durah Rasulullah yang asli. Iya, kalau cucunya Bedillah itu makasih. Nah, di sini saya akan membacakan tentang perbedaan keturunan Nabi SAW yang asli, yang original, dengan keturunan Nabi yang palsu, yaitu keturunan dari klan Ba'alwi, keturunan dari Mang Ubed. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ini ya, saya bacakan perbedaan keturunan Nabi yang asli dari Nabi Muhammad SAW di negara manapun ya. Yang pertama, tidak ada yang sesumbar mengaku-ngaku menjadi manusia yang paling mulia. Tidak ada, baik di negara Timur Tengah maupun di negara-negara Asia seperti kita. Di Cina itu nggak ada. Nggak ada yang selalu sesumbar bahwa kami adalah keturunan Rasulullah, itu nggak ada. Yang kedua, tidak ada yang mengharamkan wanitanya menikah dengan lelaki dari suku bangsa manapun. Di sini bebas. Antara Sayyid Syarif dengan orang-orang biasa itu bebas. Ketiga, tidak ada yang mengaku-ngaku membawa berkah. Tidak ada. Semuanya berjalan apa adanya, seperti orang-orang biasa. Yang keempat, tidak ada yang mendatangi masyarakat untuk tujuan minta uang dengan modus memberikan berkah. Ya, durah Rasulullah yang asli itu tidak ada yang dawir. Tidak ada yang dawir, bahkan mengharamkan yang namanya sodakoh. Yang kelima, tidak ada yang mendatangi ulama dan pesantren untuk tujuan memalak dan modus memberikan berkah. Dawir, baik dawir secara pribadi maupun dawir kepada lembaga seperti pesantren dan lain-lain, itu tidak ada. Kemudian yang keenam, tidak ada yang merendahkan derajat ulama. Ya, jadi kalau durah Rasulullah asli itu melihat seseorang itu adalah berdasarkan akhlak serta ilmunya. Jadi di sini tidak ada istilah satu Habib yang goblok itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, itu tidak ada. Kemudian yang ketujuh adalah tidak ada yang sesumbar mengaku-ngaku pemberi syafaat di hari kiamat. Tidak ada yang memberikan jaminan seperti itu. Kecuali kemarin orang PKS itu yang kalau milih dia itu di daerah Lampung sana, Sumatera sana, kalau milih dia nanti akan dijamin masuk surga gitu. Politik, tapi bisa dijadikan sebagai alat untuk masuk surga. Punya tiket mungkin ya. Kemudian yang kedelapan adalah tidak ada yang mencari penghormatan atas nama cucu Nabi. Semua derajatnya adalah sama. Yang kesembilan, tidak ada yang menggiring masyarakat untuk menziarahi kuburan keluarganya. Nggak ada. Nggak ada, pokoknya nggak ada. Kalau mau ziarah, yang utama adalah ziarah kepada orang tuanya, kepada para leluhurnya yang jemput sana. Jadi tidak ziarah dengan cerita-cerita halu. Kemudian yang ke-10 adalah tidak ada yang memalsukan kuburan orang lain. Kalau di Balwi ada, itu Mbah Lutfi namanya ya. Kemudian yang ke-11 adalah tidak ada yang terang-terangan ngaku sebagai keturunan Nabi di mimbar umum. Itu tidak ada. Tidak ada di dalam ceramahnya bahwa kami itu nggak ada. Sedangkan ini perbedaannya ya dengan para Habib-habib keturunan Balwi yang selalu mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ini ya. Yang pertama,
Mereka suka berkuar-kuar mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi di berbagai mimbar umum, di dalam berbagai acara, di setiap pengajian, maulidan, setiap orasi-orasinya, atau mungkin sedang ngobrol-ngobrol gitu ya di gardu pos kamling, itu pun kayaknya sempat ngomongin bahwa saya cucu Nabi begitu. Ini keren sebetulnya, promosinya tingkat tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah suka memalsukan kuburan orang lain. Ya, kalau Said Syarif dan para keturunan itu tidak ada yang memalsukan kuburan. Buat apa sih bisnis itu? Tapi kalau di Bali, wah, Lutfi Pinjahe itu 1 tahunnya itu 5 karung duit itu. Duitnya siapa? Duit jamaah, duit jamaah dari Nahdlatul Ulama tentunya. Bukan duit dari Muhammadiyah, Al-Isyad nggak ada. Tapi duitnya dari orang NU di bumi Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah suka membuat kuburan kosong untuk bisnis syariah. Kuburan kosong banyak kok. Jadi bukan hanya isapan jebol atau hoax saja, tapi banyak sekali bukti-bukti video-video dari Habib. Itu ya, dari Habib, termasuk Habib Hasan bin siapa itu namanya, Habib Hasan gitu ya, yang pelaku sotomi itu kan, itu bisnis makamnya itu makam-makam kosong. Iya, videonya ada juga kok. Kemudian yang keempat adalah suka menggiring masyarakat untuk menziarahi kuburan keluarganya untuk mendapatkan uang dari berziarah dengan modus berkah. Pokoknya Balawi ya kalau masalah kuburan nomor 1 lah. Apalagi dengan sebagai pilot project tentang kuburan, tentang nasab itu seorang mantan Wapimpres Lutfi Dunia, yaitu banyak sekali para Habib-Habib itu menjadi sebuah inisiatif. Oh iya, ini lumayan juga ya. Jadi banyak sekali kuburan kosong, kuburan kucing, kuburan babi gitu dijadikan sebagai kuburannya Habib dengan marga mereka. Nah, itu menjadi lahan cuan. Kemudian nomor 5 adalah suka mencari penghormatan atas nama cucu Nabi di setiap tempat. Itu pastikan gemede gitu, gemede. Bangga, merasa terhormat apabila dia itu seorang cucu Nabi. Oke, cium tangan, cium kaki gitu. Ini penghormatan yang luar biasa. Dan kalau untuk Said dan Syarif itu tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang keenam adalah suka sesumbar ngaku-ngaku pemberi syafaat di hari kiamat. Nah ini yang keren. Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan itu adalah sebuah keharusan. Sehingga apabila yang melawan, menentang apa yang disampaikan oleh Habib itu artinya menentang Rasulullah. Sehingga hati-hati. Tidak ada syafaat bagi kalian. Wah, mengerikan kan? Kemudian yang ketujuh adalah suka mendatangi masyarakat untuk tujuan meminta uang dengan modus memberikan berkah. Ayo cium tangan, cium kaki begitu. Iya, jadi kalau masyarakat itu ya, masyarakat muslim khususnya, apabila memberikan sebuah hadiah, kalau hadiah sih oke ya, yang diminta oleh Habib begitu, itu sama saja kita sedang ikut berjuang di dalam hajatnya si Habib ini. Misalnya hajat sedang berdakwah begitu. Ketika kita memberikan uang, berarti kita sedang membantu mereka, otomatis sedang membantu Rasulullah begitu. Kemudian yang ke-8, suka mendatangi kiai dan pesantren untuk tujuan memalak dengan modus memberikan berkah. Sama seperti tadi. Jadi tidak hanya orang begitu, tapi pesantren, lembaga-lembaga yang lebih besar itu sering sekali. Bahkan saya sendiri ya tidak hanya 1-2 lah, sering ada Habib yang datang gitu. Ya, saya gini saya juga mantan muhibbin kan. Ya, amplop begitu, ada yang ini untuk keslah motornya. Oke, Bib. Itu doanya panjang banyak, ada yang malah tidak sholat di rumah saya. Kemudian yang ke-10 adalah suka merendahkan derajat ulama, sehingga seorang Habib yang paling bodoh pun itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini yang harusnya para ulama-ulama di Nusantara ini dibukalah hatinya. Jangan katakan ini hanya oknum gitu yang mengatakan seperti itu. Ya kalau oknum itu 1 orang atau Habib yang goblok begitu. Tapi ini Habib yang tenar gitu loh. Habib yang tenar, sekelas Habib Novel, Habib siapa lagi itu banyak sekali. Itu di mimbar-mimbar. Jadi bukanlah oknum harus seperti, memang sudah menjadi bagian dari cara doktrin Habib dengan merendahkan para ulama-ulama pribumi. 1 Habib yang goblok, 1 Habib yang bangsat itu lebih mulia daripada 70 ulama atau kiai yang alim. Ini kan ya kalau ulama-ulama ini masih mempercayai begitu ya berarti mohon maaf, ulama-ulama di Nusantara sekelas kalian ini ya masih ulama-ulama yang bodoh berarti. Kemudian yang ke-11
mengharamkan wanitanya dinikahi oleh suku bangsa lain. Nah ini, orang awam tidak boleh menikah dengan budak Rasulullah. Karena apabila menikah, maka setiap amalan itu tidak akan diterima. Karena apa? Sudah merusak genetika dari Rasulullah. Anak cucunya itu sudah dirusak. Bahkan ancamannya adalah itu api neraka. Nah, kemudian di sini yang paling aneh adalah untuk menebusnya, maka harus bisa mengembalikan keperawanan dari Habibah tersebut. Ini kan repot. Kecuali dinikahi oleh Habib juga. Nah, parahnya kasus-kasus seperti ini sudah banyak di Indonesia. Contohnya Abdul Somad itu pun menikahi seorang Habibah. Tapi ya, apakah Abdul Somad itu yakin bahwa amalan selama ini itu tertolak? Tapi kayaknya Abdul Somad itu dablek ya, dablek atau sedikit hanya ngeprank para Habib, seolah percaya Habib, mudah dekat dengan Habib, bisa menikmati apanya keluarga Habib, gitu. Dan Abdul Somad dengan ketampanannya begitu masih menikahi Habib. Dan buktinya Abdul Somad itu tidak mengembalikan perawanannya kan? Iya. Dan Abdul Somad itu bukanlah Habib. Kecuali memang sudah diberi maktab taimi oleh Rabi'atul Alawiyah, sehingga Abdul Somad itu adalah bagian dari Habib, begitu. Misalkan Abdul Somad Asgah, begitu. Kemudian yang berikutnya nomor 12 itu adalah suka sesumbar ngaku-ngaku menjadi manusia paling mulia. Itu tidak satu dua, itu semuanya, semua Habib begitu. Tidak hanya oknum, tapi memang itu menjadi program para Habib untuk melakukan kesenjangan sosial di Nusantara. Ya, mereka selalu menganggap bahwa pribumi itu adalah budaknya, kasta di bawahnya kastanya Balwi. Jadi kalau orang luar dulu ya, zaman Belanda itu kasta pertama, kemudian dari Timur Tengah para Habib Balwi itu adalah kasta nomor 2, dan yang ketiga adalah kasta pribumi yang dijadikan sebagai budak, sebagai keset, atau keset ya, sebagai lap kaki. Dan sampai sekarang banyak sekali para pribumi serta para ulama yang masih asik menjadi budak para habaib dengan berdasarkan husnudon saja. Jadi tidak ada yang menjadikan pendusta sebagai panutan agama kecuali orang yang tidak waras. Kalau sudah ada tesnya keimat, tetapi para ulama, para kiai, para ustadz, para aktor intelek di Indonesia ini masih mengatakan bahwa kita percaya saja, kita husnudon saja, berarti ya apakah mereka bisa dijadikan sebagai panutan? Karena yang namanya ilmu itu adalah di atas yang namanya husnudon. Iya, jadi ilmu itu di atasnya husnudon. Kalau husnudon itu orang gila saja bisa, anak kecil saja bisa, tapi kalau ilmu tidak. Ya, jadi itulah perbedaan antara budak Rasul yang asli dengan budak Rasul yang palsu, alias dari klan Balwi. Kalian mau percaya yang mana? Mau percaya para budak, para kiai yang hanya berhusnudon, atau para ulama-ulama yang asli keturunan dari Rasulullah SAW? Kalau saya sih percaya yang budak Rasul yang asli. Kalau kalian masih percaya kepada para ulama-ulama yang husnudon saja, berarti kalian bukan teman saya. Kita bukan teman, bro. Oke, walaupun kita bukan teman, bodo amat. Yang jelas, kita yang harus menjaga negeri ini. Karena saya bilang, kalau bukan kita, Balwi, bukan. Ya, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.